Shalom, perkenalkan nama saya Cici Abigail Pandiangan dengan NPM 2214102040. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul tentang negara. Negara berasal dari kata stat, state, dan etat. Diambil dari bahasa Latin yang berarti keadaan yang tetap dan tegak. Secara terminologi, negara dapat diartikan bahwa organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Elemen negara. Yang pertama, penduduk. Semua orang yang berdomisili dan menyatakan diri ingin bersatu. Yang kedua, wilayah. Batas teritorial yang jelas atas darat, laut, serta udara di atasnya. Yang ketiga, pemerintah, yaitu organisasi utama yang bertindak menyelenggarakan kekuasaan, fungsi-fungsi, dan kebijakan mencapai tujuan. Yang keempat, kedaulatan, yaitu supremasi wewenang secara merdeka dan bebas dari dominasi negara lain dan negara memperoleh pengakuan dunia internasional. Tugas dan tanggung jawab negara. Yang pertama, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama. Yang kedua, negara atau pemerintah wajib membiayai pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Yang ketiga, pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang termasuk seperti anggaran pendidikan, kebudayaan, pelestarian budaya, bahasa, dan sebagainya. Tujuan negara. Negara harus memiliki tujuan yang disepakati, misalnya memperluas kekuasaan, menyelenggarakan ketertiban hukum, dan mencapai kesejahteraan umum. Teori terbentuknya negara. Pertama, teori kontrak sosial beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyarakat. Yang kedua, teori ketuhanan meyakini bahwa suatu negara terbentuk dikarenakan kehendak Tuhan. Yang ketiga, teori kekuatan. Teori ini dapat diartikan bahwa negara terbentuk karena adanya dominasi negara kuat melalui penjajahan. Yang keempat, teori organis. Negara dipersamakan dengan organisme hidup manusia atau binatang. Individu yang merupakan komponen negara dipandang sebagai sel dari makhluk hidup itu. Yang kelima, teori historis. Lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, melainkan tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan manusia. Bentuk negara. Menurut teori modern sekarang ini, bentuk negara yang terpenting ialah yang pertama, negara kesatuan. Bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun pelaksanaannya, negara kesatuan terbagi dari dua sistem. Yang pertama, sistem sentralisasi adalah pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintahan pusat, sementara pemerintahan daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat. Yang kedua, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah. Yang kedua, negara serikat. Negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dan sebuah negara serikat. Dari sisi pelaksanaan dan mekanisme pemilihannya, bentuk negara dapat digolongkan tiga kelompok. Yang pertama, monarki, model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Dalam prakteknya, monarki ada tiga jenis. Yang pertama, monarki absolut, kekuasaan tertinggi di tangan satu orang raja atau ratu. Yang kedua, monarki konstitusional, kekuasaan kepala negaranya dibatasi oleh ketentuan konstitusi negara. Yang ketiga, monarki parlementer, bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahannya adalah menteri. Yang kedua ada oligarki, pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Yang ketiga, demokrasi, pemerintahan yang bersandarkan pada kedaulatan rakyat atau berdasarkan kekuasaannya pada pilihan atau kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum yang berlangsung secara jujur, bebas, dan adil. Demikian hasil presentasi saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom.